Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok 1 komunikasi bisnis dalam analisa masalah krisis komunikasi kepada perusahaan PT Shopee International Indonesia. Terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Fadila Dia Maliha telah memberikan kesempatan dalam mempresentasikan tugas besar berikut ini. Berikut ini saya perkenalkan para anggota kelompok kami. 1. Septiana, 2. Adi Dewan Tanjung, 3. Rami Asindol, 4. Nurani Arifa, 5. Kristiani. Di sini kami akan memulai pendahuluan, pembahasan, penjelasan kasus dan analisis kasus, penyelesaian kasus, dan terakhir yaitu kesimpulan. Profil perusahaan. Perusahaan Shopee adalah salah satu bagian dari Sia Group asal Singapura. Shopee didirikan oleh mantan pegawai Lazada dan Zalora, yaitu Chris Feng. Adapun beberapa alasan mengapa akhirnya Chris Feng membuat Shopee. 1. Banyaknya orang yang menggunakan perangkat teknologi. 2. Banyaknya orang yang berjualan di media sosial seperti Facebook dan Instagram. 3. Sulitnya penjual untuk berjualan di e-commerce yang telah ada. Shopee hadir di Indonesia pada tahun 2015 dengan konsep bisnis C2C dan B2C. Shopee memberikan layanan dompet dan uang elektronik untuk mempermudah pengguna dalam bertransaksi, dan juga menawarkan berbagai macam produk-produk dengan harga yang terjangkau dan memberikan promo, hadiah, diskon, flash sale, serta garansi. Visi Shopee menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Misi Shopee mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Selanjutnya pembahasan. Pengertian komunikasi bisnis. Menurut Himstreet dan Petty, komunikasi bisnis adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Kemudian menurut Booth, komunikasi adalah suatu proses pemindahan pesan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang diantaranya yaitu melalui lisan, tulisan, maupun sinyal-sinyal yang bersifat non-verbal. Selanjutnya, bentuk komunikasi verbal yang digunakan dalam kasus komplain pelanggan Shopee. 1. Berbicara dan menulis. Bentuk komunikasi ini akan memudahkan pesan-pesan bisnis tersampaikan dengan lebih praktis. Dalam kasus di atas, pelanggan memberikan komplain kepada Shopee dengan menulis keluhannya melalui rating aplikasi Shopee dan melalui email ke customer care Shopee. Selain itu, beberapa pelanggan juga secara langsung berbicara terkait keluhannya melalui via telepon dengan customer care Shopee. Yang kedua, mendengar dan membaca. Komunikasi yang efektif dapat berjalan dengan dua arah. Maka dari itu, keterampilan untuk mendengarkan dan membaca dengan baik sangat dibutuhkan dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya, komunikasi dalam tim. Komunikasi dalam tim diantaranya sebagai berikut. Pertama, memilih kolaboratif secara hati-hati, menyetujui tujuan-tujuan proyek sebelum memulai, memberi tim waktu untuk meningkatkan sebelum memulai, mengklarifikasi tanggung jawab individu, menerapkan proses yang jelas, memastikan alat-alat dan teknik sudah siap atau belum, kemudian menghindari penulisan oleh kelompok, memeriksa untuk mengetahui seberapa baik segala sesuatu berjalan. Kinerja dalam tim. Tim-tim biasanya berkembang melalui 5 fase dalam cara untuk menjadi produktif sebagai berikut. 1. Orientasi. Adalah anggota-anggota tim bersosialisasi, membentuk peran mereka, dan mulai mendefinisikan tugas atau maksud mereka. Yang kedua, konflik adalah anggota-anggota tim mulai mendiskusikan posisi mereka dengan menjadi lebih tegas dalam membentuk peran mereka. Ketiga, brainstorming. Adalah anggota-anggota tim mengungkapkan semua opsi dan mendiskusikan semua pro dan kontra. Yang keempat, timbul. Adalah anggota-anggota tim mencapai suatu keputusan. Yang kelima, pengukuhan. Adalah perasaan tim dibangun kembali dan solusi yang dirangkum. Selanjutnya, penjelasan kasus dan analisis kasus. Kasus pertama yaitu paket yang datang terlambat. Banyak pelanggan Shopee yang komplain mengenai pesanannya yang datang terlambat. Hal tersebut akibat dari upah kurir Shopee yang dianggap tidak layak. Maka kurir Shopee melakukan aksi mogok kerja. Dikarenakan tarif upah pengiriman turun dari 2.000 menjadi 1.500. Akhirnya banyak paket yang menumpuk di gudang dan tidak sampai ke konsumen tepat waktu. Kasus kedua, pelanggan tidak dapat memilih jasa kirim. Sebelumnya, pengguna Shopee dapat memilih kurir sesuai keinginannya untuk mengirimkan pesanan belanjanya. Namun, dalam berbagai keluhan yang dilontarkan konsumen, Shopee hanya memunculkan satu layanan saja. Selanjutnya, proses komunikasi terkait komplain pelanggan. Di sini terdapat bagan proses komunikasi. Dalam kasus ini, saluran dan media yang digunakan email dan telepon. Tahap pertama, pengirim mempunyai gagasan. Dalam kasus ini, pelanggan mempunyai gagasan terkait komplain paket yang datang terlambat. Tahap kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Pelanggan mengubah gagasan atau ide tersebut menjadi sebuah pesan. Tahap 3, pengirim mengirim pesan. Pelanggan mengirimkan pesan terkait komplain melalui email dan telepon. Tahap 4, penerima menerima pesan. Pihak Shopee akan menerima pesan terkait komplain pelanggan tersebut. Tahap 5, penerima menafsirkan pesan. Pihak Shopee akan menafsirkan pesan dan memahami terkait komplain pelanggan. Tahap 6, penerima mengirim ide pesan. Pihak Shopee akan memberikan umpan balik dan memberikan penjelasan terkait komplain pelanggan dan solusinya. Selanjutnya, kegiatan pertukaran informasi yang akan disampaikan oleh Nuraini. Berikutnya, yang pertama mengenai pertukaran informasi mengenai komplain dari salah satu pelanggan Shopee di Twitter. Ia membuat retweet dengan kata-kata, sejak 5 hari yang lalu, rider Shopee Express di daerah Jabodetabek melakukan mogok kerja. Mereka protes karena upahnya diturunkan dari 5.000 per paket dan pada awal April lalu menjadi 1.500 per paket.
Mereka tak dapat upah minimum dan jaminan sosial. Banyak sekali hashtag-hashtag yang bermunculan, salah satunya yaitu Shopee Pindah Kurir. Dari komplain tersebut mengakibatkan pesanan pelanggan menjadi terlambat. Selanjutnya, pertukaran informasi tentang tidak bisa keluar jasa kirim. Dilansir dari kompas.com bahwa ada keluhan salah satu pelanggan Shopee. Dia berkata bahwa kembalikan opsi pilihan kurir seperti dulu. Saya nggak cari soal gratis ongkirnya, tapi soal cepat atau enggaknya barang itu sampai ke tangan saya. Keluhan dari salah satu netizen. Lalu pihak Kompas mengkonfirmasi kepada Hardika Jahya, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, pada hari Senin, tanggal 5 bulan 4 2021. Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Shopee Indonesia menjelaskan bahwa pengguna Shopee, baik pembeli atau penjual, masih dapat memilih jasa pengiriman sesuai dengan preferensi masing-masing. Pertukaran informasi ini mengenai tidak bisa pilihnya jasa kirim dikarenakan tidak adanya informasi lebih lanjut dari pihak Shopee mengenai pendahuluan sistem mereka, yang mengakibatkan adanya komplain dari pelanggan Shopee mengenai jasa kirim tersebut. Selanjutnya, kami melakukan analisis kasus ini dengan metode 5W1H. Pada poin WAT, menjelaskan tentang apa yang terjadi dari kasus ini. Pada analisis kasus swab ini, kami membuat menjadi 2 poin. Yang pertama, adanya komplain dari pelanggan mengenai paket yang datang terlambat. Hal tersebut sudah jelas diakibatkan para kurir Shopee melakukan mogok kerja akibat upah yang tidak sesuai. Untuk poin kedua, adanya komplain terkait tidak dapat membeli jasa kirim. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi dari pihak Shopee mengenai perubahan sistem mereka. Yang kedua, dalam kasus ini, yang terlibat adalah pelanggan Shopee dan kurir Shopee itu sendiri. Poin yang ketiga yaitu why, menjelaskan tentang mengapa hal itu bisa terjadi. Pada kasus ini, hal tersebut bisa terjadi diakibatkan paket datang terlambat akibat kurir Shopee mogok kerja, akibat tarif upah per paket turun dari yang sebelumnya 5.000 sampai akhirnya ditetapkan menjadi 1.500 per paket. Akhirnya banyak nih paket yang menumpuk di gudang Shopee. Poin yang keempat mengenai when, menjelaskan tentang kapan peristiwa itu terjadi. Untuk kasus yang kami analisis, kedua kasus tersebut terjadi di tahun 2021 ini. Selanjutnya where, menjelaskan tentang di mana peristiwa itu terjadi. Kasus mengenai komplain pelanggan Shopee ini terkait 2 poin yang sudah dianalisis pada sebelumnya, baru hanya terjadi di Shopee Internasional Indonesia. Yang poin terakhir mengenai how, menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Pada poin pertama, kasus komplain tersebut mencuat saat seorang pengguna Twitter memposting cuitan yang berisi tentang upah kurir. Yang poin kedua, kasus komplain mengenai tidak bisa membeli jasa kirim juga ramai diperbincangkan di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Konflik adalah bentuk yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh kondisi sosial, budaya, nilai, status, dan kekuasaan di mana masing-masing pihak memiliki kepentingannya masing-masing. Berikut ini cara menyelesaikan konflik. 1. Proksi dengan menghadapi konflik kecil sebelum konflik besar. Kedua, komunikasi dengan mereka yang terlibat secara langsung dalam menyelesaikan konflik tersebut. Ketiga, adalah keterbukaan terhadap mereka. Keempat, mencari fakta-fakta apa yang disebabkan timbulnya konflik tersebut. 5. Fleksibilitas. 6. Adil dan jangan memiliki dalam mencari solusi. 7. Adanya kerjasama dalam mencapai solusi atas konflik tersebut. Memperbaiki komunikasi. 1. Persepsi. Apakah komunikasi kita diterima oleh komunikan atau tidak? Kedua, adanya ketepatan agar komunikasi mencapai sasaran untuk mencapai feedback dari si klien. Ketiga, kredibilitas dalam komunikasi. Keempat, pengendalian dalam komunikasi agar tidak terlalu emosi dalam menyampaikan informasi tersebut. Kelima, harus ada rasa keharmonisan untuk menjaga hubungan yang baik terhadap klien kita sendiri. Berikut teori kebutuhan menurut Abraham Maslow yang berhubungan dengan penyelesaian kasus. Kita disampaikan dari atas, yaitu aktualisasi diri, penghargaan, rasa sayang, rasa aman, kebutuhan fisiologis. Etika terhadap pelanggan. Etika terhadap pelanggan sering sekali kita temui beberapa masyarakat adanya kurang baik yang kita lihat. Berikut ini etika terhadap pelanggan. 1. Pusatkan perhatian kepada pelanggan. Kedua, memberikan efisien. Ketiga, meningkatkan perasaan harga diri pelanggan. Keempat, membina hubungan baik dengan pelanggan. Kelima, dapat menentukan apa yang kesimpulannya adalah dari kasus-kasus yang dibahas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah yang terjadi rata-rata disebabkan adanya komunikasi yang kurang baik dan tidak berjalan lancar sehingga terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan penonton yang berbeda. Maka dari itu kita harus belajar melakukan komunikasi yang baik terhadap internal kita maupun eksternal kita. Karena kita bisa melihat seperti yang terjadi pada kasus 1, yang mana tadi pengeluaran kurir tiap paket menurun, yang mana tadinya 5.000 paket menjadi 1.313. Dan kasus kedua, dari statement yang disampaikan oleh konsumen bahwa mereka tidak bisa memilih kurir yang mereka inginkan. Ini terjadi karena sebuah kesalahpahaman. Maka seharusnya untuk konsumen bisa lebih belajar lagi dalam menggunakan aplikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dan juga seharusnya sebagai pihak penyedia Shopee menyediakan tampilan yang lebih sederhana agar konsumen lebih mudah dalam memahami dan menggunakan aplikasi.